Sebentar, saya share materi dulu ya. Oke, terkait dengan kita lanjutkan dulu yang terkait dengan nilai eigen ya. Kemarin kalau salah masih nilai eigen. Terakhir kita sampai ini. Terakhir kita sampai bahwa apa namanya? Nah ini terakhir sampai teorema ketiga bahwa ketika kita punya suatu matriks A, kita punya lambda itu nilai eigennya, maka nanti ketika kita punya A pangkat K, nilai eigennya tinggal juga dipangkatkan K. Tetapi nanti vektor eigennya untuk A pangkat K itu tetap, jadi tetap X saja. Jadi vektor eigennya tidak usah dipangkatkan. Dan kemarin terakhir sampai sini. Nah, jadi kemudian ada teorema berikutnya yaitu bahwa matriks A itu invertible ya. Invertible itu berarti punya inverse jika dan jika lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen. Nah, kalau sebelumnya kan kita punya syaratnya begini ya. Nanti coba dicermati. Kalau kita punya kalau invertible itu punya inverse ya. Nah, kalau A sebentar. Nah, kalau sebelumnya kan kita punya kalau A invertible ya, A invertible itu kan apa? Maka nanti kan kita punya dulu kan tinjauannya dari determinan A-nya itu kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan yang kita punya kan kalau tinjauan dari determinan kan ini, ya kan? Nah, ini. Jadi kalau tinjauan dari determinan yang kita punya bahwa A itu invertible ketika nanti determinannya tidak sama dengan 0. Ini tinjauan ketika kita meninjau inverse suatu matriks ya atau dapat diinverskan atau enggak itu melalui determinan. Itu determinan tak 0. Nah, ketika nanti kita meninjau invertible atau punya inverse ya, matriks punya inverse melalui nilai eigen. Nah, nanti nilai ini. Jadi yang kedua kita tinjau nilai eigen yaitu A itu invertible jika dan jika nah, lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen dari nilai eigen dari A atau nilai eigen dari A itu tidak ada yang 0. Jadi A-nya invertible ya. Jadi kalau kita meninjau dari tinjauan tinjauan nilai eigen itu ketika A invertible itu apa? Yaitu ketika nanti nilai eigennya lambda itu tidak mungkin sama dengan 0. Nah ini, jadi lambda sama dengan 0 bukan nilai eigen atau lambda itu, lambdanya A itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi dia nanti akan invertible. Jadi tinjauannya itu hampir mirip ya. Jadi kalau invertible-nya dari determinan, dia determinannya tidak sama dengan 0. Tetapi nanti kalau invertible dari nilai eigen, kita tinjauannya adalah bahwa tidak ada nilai eigen yang sama dengan 0 atau nilai eigennya itu tidak mungkin sama dengan 0. Nah itu. Jadi itu tinjauan ketika nanti kita meninjau inverse suatu matriks itu ada atau enggak dengan menggunakan nilai eigen. Nah, jadi sampai ini kita punya dua tinjauan untuk invertible ya. Jadi yang pertama melalui determinan. Nah, ini determinan tidak 0. Yang kedua melalui nilai eigen. Nah, kalau nilai eigen invertible-nya itu yaitu tidak ada nilai eigen yang sama dengan 0 atau nilai eigennya itu tidak mungkin sama dengan 0. Nah, ini. Kita lanjutkan. Nah, ini kemarin kita lihat dulu. Nah, ada namanya diagonalisasi. Jadi diagonalisasi itu begini. Diagonalisasi itu jadi kita mencari gini. Matriks diagonal ya, matriks diagonal itu adalah matriks yang matriks yang entry pada diagonalnya. Jadi nanti matriks diagonal. Nah, diagonalisasi itu berasal dari kata diagonal ya, matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu apa, Pak? Matriks diagonal itu bentuknya gini loh. Nah, ini matriks diagonal. Nah ini entry gitu ya. Nah, nanti lainnya sini itu 0. Nah, sini juga 0. Nah, ini tidak 0. Nah, ini entry. Nah, lainnya 0. Itu namanya adalah matriks diagonal ya. Jadi semua entry pada selain diagonal utama nanti dia nilainya 0. Nah, ini juga 0.
Nah, sini bebas pas entry-entry pada diagonal utama itu nanti namanya matriks diagonal. Jadi saya ulangi, diagonalisasi itu adalah berasal dari kata matriks diagonal itu ya, diagonal. Jadi matriks diagonal tadi matriks yang entry-entry pada selain diagonal utama dia nilainya 0. Nah, ini 0 nilainya 0 ya, nilainya 0. Diagonal utamanya bebas. Nah, jadi tugas kita nanti begini, ketika kita bicara nilai gen ya, kita bicara diagonal, maka nanti yang dibahas adalah ketika kita punya matriks A, ketika kita punya matriks A, nah A-nya kan diketahui. Nah, kita tuh mau mencari mencari matriks invertible, kita mau mencari matriks P. Nah, ini tugas kita nanti itu mencari matriks P, sehingga nanti kalau kita kalikan P inverse dikali A dikali P, itu wujudnya harus suatu matriks diagonal. Nah, kita tuh saya ulangi, tugasnya nanti diagonalisasi itu apa? Diagonalisasi itu kita intinya nanti mencari matriks invertible P, matriks yang memiliki inverse. Nah, saya ulangi, tujuan kita utama pada proses diagonalisasi, tujuan kita adalah mencari matriks yang invertible. Nah, itu ya. Jadi yang kita cari itu matriks P-nya. Kalau matriks A-nya kan diketahui. Nah, matriks D-nya itu hasil otomatis dari hasil perkalian yang kita lakukan, yaitu P inverse dikalikan A dikalikan P. Nah, secara definisi, matriks A itu dapat didiagonalisasi apabila ada matriks invertible P. Nah, nanti kita ini yang dicari. Nah, ini yang dicari ya, nanti yang dicari kita mencari matriks invertible P, sehingga nanti kalau dikalikan, yaitu P inverse dikalikan A dikalikan P, itu wujudnya adalah suatu matriks diagonal. Nah, nanti wujudnya diagonal. Jadi nanti namanya itu A-nya itu namanya dapat didiagonalisasi. Jadi kita mencari matriks P, ya kan, mencari matriks P sehingga nanti P inverse dikalikan A dikalikan P itu wujudnya, hasil kalinya adalah matriks diagonal. Sehingga nanti proses itu namanya adalah proses diagonalisasi. Jadi membuat matriks A itu ya, jadi matriks A itu bisa berwujud matriks diagonal, bisa berwujud bukan matriks diagonal. Nah, nanti ini didiagonalisasi oleh matriks P. Pak, bagaimana kalau A-nya itu matriks diagonal? Apakah perlu didiagonalisasi? Nah, nanti ada ciri khusus ketika ini sudah sudah bentuknya diagonal, kemudian didiagonalisasi, mestinya nanti kan jadi dirinya sendiri, dia sudah diagonal. Nah, nanti secara umum matriks A ini bisa matriks diagonal, bisa tidak. Kalau tidak, berarti melalui proses diagonalisasi ini kita mencari matriks P. Nah, kalau sudah diagonal, nanti berarti matriks P-nya dicari, nanti mestinya ketemunya itu juga ketemu A sendiri. Kalau itu sudah diagonal. Kalau belum diagonal, ya nanti kita cari seperti ini. Gitu. Nah, ada beberapa ciri ya, Jadi kita akan mencari matriks P-nya itu kan nanti tidak asal lah ya. Jadi ada beberapa ciri suatu matriks itu bisa didiagonalisasi atau tidak. Nah, ini yang penting ini. Saya ulangi. Ciri-ciri matriks yang bisa didiagonalisasi. Nah, ini ya. Nah, ciri yang pertama ditunjukkan pada teorema 5 ini. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah diketahui A-nya itu matriksnya berurut n kali n. Nah, persegi ya. Nah, maka A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika. Nah, ini ciri yang pertama. Cirinya adalah, salah satu ciri ditunjukkan pada teoremanya adalah A memiliki n buah vektor nilai eigen yang bebas linear. Jadi, kita akan kemarin kan dari nilai eigen kan. Nah, kalau n kali n, mestinya nanti vektor eigennya kan ada sebanyak n. Nah, kalau nanti A itu memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear, maka nanti dia pasti dapat didiagonalisasi. Ini ciri yang pertama ya. Ciri yang pertama nanti ini ada beberapa ciri nanti. Nah, nanti langkahnya gimana Pak? Nah, langkahnya itu untuk membentuk diagonalisasi. Yang pertama kita cari dulu. Nah, langkah pertama tentukan n buah vektor eigen. Jadi kita mencari vektor eigennya. Yaitu misalkan P1, P2 sampai Pn. Ini vektornya. Kita cari vektor eigennya kayak kemarin. Jadi kita cari lambda I min ini. Nah, nanti kan kita cari determinan
lambda I, ya kan, dikurangi A sama dengan 0. Ini ketemu lambda kan. Nah, setelah ketemu lambda, nah nanti cari vektor eigennya, cari X-nya. Nah, nanti X-nya ini yang akan kita pakai di sini. Nah, kita pakai di sini. Ya. Jadi, ini kita pakai di sini. Nah, kemudian setelah ketemu, nah ini P1, P2, PN itu apa, Pak? P1, P2, PN ini, nah ini adalah, ini isinya apa, Pak? Isinya adalah vektor eigen. Nah, kemarin yang kita cari. Nah, ini yang kita cari kemarin, vektor-vektor eigennya, ya. Nah, kemudian setelah ini ketemu vektor eigennya, nah itu harus bebas linear ya. Nanti cek vektor eigennya bebas linear, harus bebas linear. Nah ini yang perlu kita cermati, harus bebas linear. Nah, yang kedua, langkah kedua, bentuk matriks P. Nah, P-nya itu apa? P, tadi kan kita mencari P ya, nah kita mencari P. Kita mencari matriks P tadi, saya ulangi. Nah, ini. Nah, kita kan mencari matriks P. Nah, cara mencari P-nya nanti gimana, Pak? Nah, P-nya itu ini. Bentuk matriks P dengan kolom-kolomnya itu ini tadi, vektor-vektor eigennya tadi, P1, P2 sampai Pn. Nah, ini P1, P2 sampai Pn. Nah, ini. Tadi matriks P-nya yang kita cari apa? Yang kita cari tadi yang tadi. Nah, kemudian kita cek, kita cari P inverse dulu nanti ya. Kita cari P inverse. Kemudian setelah kita cari P inverse, kita kalikan P inverse dikalikan A dikalikan P, itu wujudnya harus matriks diagonal. Jadi nanti ini kalau dikalikan wujudnya matriks diagonal, dan nanti lambda 1, lambda 2, lambda n itu pas bersesuaian dengan entry-entry pada diagonal utamanya. Coba ya. Nah, ini ada 3 langkah. Coba Anda cermati. Di contoh 6 ini. Nah, kita misalnya punya matriks A berurut 3 kali 3 ini. Nah, ini matriks A. Nah, ini kita cek dulu apakah nanti dia dapat diagonalisasi atau tidak. Nah, kita mencari matriks P yang tadi sehingga nanti A itu dapat didiagonalisasi. Nah, kita cek. Nah, kemarin dari contoh kemarin ya, jadi ini kita punya vektor eigennya, berarti kita cari nanti ya, nanti dari sini ya, kita cari determinan lambda I dikurangi A itu sama dengan 0. Nah, nanti ketemu lambda 1, lambda 2, lambda 3, ya kan? Nah, kayak kemarin ini ketemu. Nah, setelah ketemu kita cari vektor eigennya. Nah, di sini kita cari ya. Jadi, nah nanti kita punya vektor eigennya nanti ya. Jadi yang kemarin dari vektor eigennya, nah dari sini, nah ini cari vektor eigennya. Vektor eigennya. Nah dari vektor eigennya itu ketemu ini. Ya nanti dicari sendiri ya. Ini ketemu ini. Nah ini ketemu ini. Nah ketemu 1, 2, 3. Ada 3 vektor eigen. 1, 2, 3. Nah ini. Nah kemarin. Nah kita cek nanti dipastikan bahwa 3 vektor ini adalah bebas linear. Nah nanti kan kita sudah punya 3 calon tuh. Nah 3 calon ya. Ini P1, P1, ini P2, ini P3. Jadi kita punya 3 vektor eigen, P1, P2, P3. Sehingga nanti ini adalah vektor-vektor yang bebas linear. Nanti cek dia harus bebas linear ya. Nanti coba dicek bahwa 3 vektor ini itu bebas linear. Nah, kan kalau di ruang eigen ya kan kita punya vektor basis ya kan, kita punya vektor basis. Ini juga dari vektor basis untuk ruang eigennya sehingga nanti dia bebas linear. Nah, nanti ini langkah pertama kita punya ini. Nah, P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya ini ya langkah pertama. Jadi P1, P2, P3 itu kita tidak asal membuat, itu kita ambil dari vektor eigennya. Nah, kemudian kita bentuk matriks P-nya ya, kita bentuk matriks P-nya. Nah, ini itu adalah P1, P2 dan P3. P1 itu sebagai kolom pertama, ini ya P1, ini P1, kemudian P2 itu yang ini 010, nah P3 yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini ketemu matriks P-nya. Oh, Pak, ini berarti ini tadi kan calon kolom. Nah, ini calon kolomnya. Kolom. Nah, ini kolomnya P. Nah, ini ketemu P-nya ini.
kemudian kita cari P inverse-nya. Nah, ini cari P inverse-nya berapa ya? Nah, nanti cari, ketemunya ini. Nanti cek aja ya, P inverse-nya, mau pakai OBE boleh. Kalau saran saya pakai OBE saja yang mudah. Nah, coba di OBE ya, di OBE ketemu inverse-nya ini. Nah, kemudian kita cari bentuk ini. Setelah ketemu P inverse, kita cari P inverse kali A kali P. Nah, P inverse-nya ini kali A, A-nya ini, P-nya ini. Nah, ini kemudian kita kalikan. Nah, ini. Nah, bentuknya itu harus matriks diagonal. Jadi, matriks diagonal itu, nah, entry-entry pada diagonal utamanya bebas ini. Nah, selain entry pada diagonal utama, dia nilainya adalah 0. Nah, 0 semua. Nah, nanti ini, jadi, kalau nanti kok dari matriks P, kita cari P inverse kali A kali P itu kok ketemunya bukan matriks diagonal, berarti tanda tanya ada yang salah ketika kita mencari proses untuk mencari matriks P-nya. Mungkin yang salah adalah vektor-vektor eigennya. Bisa jadi seperti itu. Nanti dicek kembali. Nah, nilai-nilai diagonal utama ini itu bersesuaian dengan nilai eigen, yaitu, nah ini tadi nilai eigennya untuk lambda 2, ini kebetulan lambdanya sama ini kali lambda 1 lambda 2-nya. Nah, ini ada dua vektor eigen yaitu P1 dan P2. Nah, ini P1 dan P2. Nah, ini ketemu. Ini ya, jadi ini 2, kemudian ini adalah 1. 1 itu nilai eigen yang kedua. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, kalau vektor eigennya itu 2 ya ini ya. Nah, ini ada lambdanya bersesuaian dengan lambdanya 2. Jadi, ini kolom 1 bersesuaian dengan ini 2. Kolom 2 tadi ini bersesuaian dengan lambda 2. Nah, kolom ketiga itu untuk yang lambda sama dengan 1. Nah, ini. Nah, jadi matriks P-nya apa, Pak? Matriks P yang mendiagonalisasi ini. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan gini, kalau urutannya P-nya dibalik, misalkan gini, dibalik itu maksudnya begini. Ini, nah ini tadi kan P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya. Nah, ini sekarang saya balik misalkan. Ini jadi P1, ini P2, ini P3. Nah, bagaimana nanti untuk pengaruhnya di perkaliannya? Nah, apakah boleh dibalik, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak harus urut P1, P2 seperti ini. Misalkan saya namakan P1. Jadi ini jadi kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga misalkan. Nah, kalau dibalik, nah ini P1-nya, P1-nya ini, P2-nya, oh ini, sorry, yang saya balik ini ya. Yang saya balik P2 sama P3, sorry, sini ini contohnya, nanti dibalik yang lainnya nggak apa-apa. Ini saya balik P1-nya ini tetap, nah P2, P3-nya saya balik posisi, ini jadi P2, yang ini jadi P3. Saya balik posisinya, ini tetap P1. Nah, ini saya balik, jadi, nah matriks P-nya itu berubah, jadi urutan kolomnya saja yang berubah. Nah, jadi ini P1, yang ini, min 101, kemudian min 211. Nah, ini urutan kolomnya berubah, ya. Kalau urutan kolomnya saya berubah, ini 010. Kalau tadi kan P-nya ini. Nah, P-nya tadi, nah, P-nya itu ini, min 101, 010, min 211. Nah, sekarang berubah jadi min 101. Nah, ini kan, ini kolom pertamanya tetap saya ubah. Nah, kolom kedua sama kolom ketiga saya tukar. Nah, ini kolom keduanya ditukar dengan kolom ketiga. Nah, ini ditukar. Nah, ya kan? Nah, ditukar. Nah, apa yang terjadi nanti? Prosesnya sama, nanti pertama cari P inverse dulu. P inverse cari dengan OBE ya. OBE yang lebih mudah. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah P inverse dikalikan A dikalikan P. Nah, P inverse-nya ini, nah P inverse kali A kali P. Nah, ketemunya ini. Ternyata yang berubah apa, Pak? Yang berubah adalah urutan dari ini. Nah, 200 sama ya, karena matriks ininya tetap. Nah, 200. Kemudian, nah, terjadi perubahan pada kolom kedua sama kolom ketiga. Ini 010. Jadi tadi lambdanya kan bersesuaian dengan 1 ya. Ini 2. Nah, ini 2. Nah, ini adalah akibat dari pertukaran kolom. Nah, jadi urutan dari nilai-nilai gennya itu berubah juga. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya tetap matriks dia diagonal seperti itu. Nah, ini ya. Jadi perubahan PI itu hasilnya pada ini perubahan hasil dari posisi dari P inverse A kali P. Nah, saya kira itu ya. Nah, kemudian ini matriks ketiga ya. Ini sama dari
saya kira sama ya ini nanti dicoba sendiri ya, coba sendiri ini coba sendiri. Nah, kita cek ini langsung saja. Nah ini ketik saja ya yang cek. Nah ini nah dari sini ini sama ada sama. Nah ternyata sini dari contoh 7 kalau tadi kan vektor x-nya ini kan kodenya 3 kali 3, vektor x-nya 3, 1, 2, 3. Nah di sini kodenya 3 kali 3 ini ya, ini 3 kali 3 ya kan. Mestinya nanti kita punya P1, P2, P3. Hanya ada 3 vektor x-nya. Nanti setelah dicari ini sama, nah ini ya cari lambangnya ini kemudian nah setelah dicari itu ketemunya vektor x-nya 1 ya 1, kemudian satunya itu yang ini. Nah ini ternyata vektor x-nya itu nah ini vektor x-nya ini yang biasanya hanya ketemu 1, 2. Nah ini satunya ini keduanya ini. Nah ini hanya ada dua vektor x. Nah, sementara kakaknya kan ada 3. Tadi kan punya 3 kali. Nah, kan 3 kali. Nah, nanti mestinya kita paling tidak ada 3 vektor x. Kan kita cari P1, P2, P3. Sementara di sini itu hanya 2. Itu P1 dan P2 saja. Jadi kalau banyak tidak ada. Nah, nanti dari sini kita simpulkan bahwa hanya tidak dapat didiagonalisasi. Jadi ini kalau diagonalisasi bisa dan dipaksakan kan bisa, nggak bisa dibiarkan tidak bisa apa didiagonalisasi tidak apa-apa, tidak semua itu bisa diagonalisasi, bisa saja tidak. Nah nanti salah satu cirinya adalah punya 3 buah vektor eigen yang punya n buah vektor eigen yang bebas linear. Ini karena ini 3 kali 3 dan hanya ada 2 vektor eigen, maka nanti di sini dia tidak dapat didiagonalisasi. Ya udah enggak apa-apa kan itu. Ini tidak dapat didiagonalisasi berarti ya udah biarkan. Ya udah jangan dipaksa harus dapat didiagonalisasi. Berarti kita tidak perlu mencari P inverse dikalikan A dikalikan B, enggak perlu kan itu. Nah, kemudian dari teorema 6 dari teorema 6. Nah, nah ini juga ciri yang kedua. Jika V1 VK adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen berbeda ya, nilai eigennya berbeda, nggak ada yang sama. Lambda 1, lambda 2, lambda K, maka V1, V2, VK adalah bebas linear. Nah, ini bebas linear. Nah, jadi dari teorema 6 ini kita punya teorema 7. Nah, ini teorema 7 ini. Jika adalah matriks berurut n kali n dan nah ini yang saya garis tebali dan saya memiliki n buah nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasikan. Saya ulangi, n buah nilai eigen yang berbeda. Hati-hati, ini jika maka loh ya, ini jika P maka Q. Nah, tidak boleh ini. Nah, ini jangan loh ya, ini jangan. Ini hanya jika P maka Q. Jadi jika A memiliki n buah nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasikan. Tidak boleh dibalik, jika A dapat didiagonalisasikan, maka A memiliki n buah nilai eigen yang berbeda. Jangan. Nah, ini jangan ya, ini hanya jika maka. Kalau yang ini tadi, yang ini teorema nah ini teorema berapa tadi ya? Teorema 5 itu jika dan hanya jika. Jadi boleh dibalik. Jadi A dapat diagonalisasi jika n buah nilai yang bebas linear, atau kalau A memiliki n buah nilai vektor eigen yang bebas linear, maka A dapat didiagonalisasi. Nah, di sini kalau di sini bebas linear ya. Kalau tadi teorema 7 itu yang sama.
Nah, pertanyaannya begini, sebentar. Nah, nanti di sini saya ulangi sebentar. Nah, di sini kalau tadi teorema 5 itu n buah vektor eigen yang bebas linear. Kalau sini n buah nilai eigen yang berbeda. Nah, maka A dapat didiagonalisasikan. Pak, pertanyaan adalah kalau A dapat didiagonalisasikan, apakah A itu pasti memiliki n buah nilai eigen yang berbeda? Jangan diambil keputusan seperti itu, nggak boleh. Ingat, kalau jika P maka G itu tidak boleh atau tidak ekuivalen dengan jika Q maka P. Nah, ini kalau di logika dulu kan ini kan nggak boleh. Nggak boleh. Jika P maka Q itu kan tidak boleh disimpulkan jika Q maka P. Ini jangan. Yang boleh itu, ini ekuivalen itu dengan negasi Q maka negasi P. Nah, ini boleh. Berarti kalau A tidak dapat didiagonalisasikan, maka A tidak memiliki n buah nilai itu boleh. Nah, ini. Ya, jadi tidak boleh diambil ini. Ini hati-hati, teorema 7 itu mengatakan jadi kalau A-nya itu memiliki nilai eigen yang berbeda, maka kesimpulannya A dapat didiagonalisasikan. Nah, itu seperti itu yang membantu kita. Tetapi jangan balik ya, kalau A dapat didiagonalisasikan, maka pasti A itu memiliki buah nilai eigen yang berbeda. Belum tentu. Nah, contohnya tadi yang ini. Contohnya tadi yang di teorema 7 tadi. Nah, ini di contoh 6 tadi. Nah, ini A-nya dapat didiagonalisasi, ya kan tadi. Tetapi nilai eigennya itu hanya ada 2, yaitu lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 1. Nah, di sini lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 2, lambda 3-nya 1. Oh, ini kan A-nya dapat didiagonalisasikan. Nah, ternyata ini ada 3 nilai lambda atau 3 nilai eigen, di mana lambda 1-nya sama dengan lambda 2. Ini kan ada yang sama. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh yang ini tadi jangan, jadi saya ulangi, penekanan adalah jangan diambil konversnya, tidak boleh. Yang boleh itu kontraposisinya. Nah, ini ya. Nah, dari di sini saya kasih keterangan dari teorema 6 dan 7 itu bentuknya implikasi. Ya, jadi hanya berlaku untuk satu arah saja. Nah, ini satu arah. Maksudnya jika A dapat didiagonalisasikan, maka tidak boleh langsung disimpulkan. Nah, ini yang saya katakan sebenarnya A memiliki n banyak. Jangan. Nah, ini nggak boleh. Ini hati-hati ya, hati-hati menyimpulkan. Jadi seperti itu. Nah, dari contoh 8 ini kita punya. Nah, di sini misalkan kita punya matriks A. Nah, ini ordonya 3x3. Berarti kita cek nanti menurut teorema 7, apakah ada lambda 1, lambda 2, lambda 3 yang berbeda. Yang berbeda. Kalau contoh ini tadi, contoh 5, saya ulangi. Contoh 5, sebentar. Contoh 6. Contoh 6, ini kan lambdanya ada 2. Nah, lambdanya cuma ada 2. Berarti ini jangan pakai teorema yang 7 tadi. Nggak boleh. Ini tidak boleh pakai teorema 7. Karena teorema 7 itu harus ada 3 yang berbeda. Ini ada 3 tapi yang ininya kan sama. Nggak boleh. Jadi ini kasus untuk contoh 6. Ini itu pakai teorema 5 ini. Ini boleh. Nah, ini pakai teorema 5. Nah, untuk teorema 7, nah ini harus tiga-tiganya berbeda dulu. Nah, harus tiga-tiganya berbeda. Nah, ini tiga-tiganya berbeda dulu. Nah, lambdanya berapa? Nah, ini nanti dihitung. Kita cari lambdanya pakai persamaan karakteristik ya. Jadi, lambdanya itu 4, lambdanya 2 plus akar 3, dan lambdanya 2 min akar 3. Oh, ternyata ketiga-tiganya berbeda. Ini 4, 2 plus akar 3, 2 min akar 3. Nah, nanti ini memiliki 3 buah nilai eigen yang berbeda. Artinya nanti menurut teorema 7, maka nanti A itu memiliki 3 buah nilai eigen yang berbeda sehingga nanti mestinya dapat didiagonalisasi. Nah, nanti PA inverse P-nya nanti ketemunya ini. Nanti coba dicek ya. Cari proses diagonalisasinya. Ini saya langsung cari proses diagonalisasinya. Nah, ini ya, ini saya langsung. Nah, ini langsung. Oke. Nah, terkait dengan nilai eigen ya, ada namanya multiplisitas ya, multiplisitas. Jadi ini dimensi dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda 0 dinamakan multiplisitas geometri dari lambda 0. Nah, bilangan menentukan berapa kali faktor. Nah, ini lambda min lambda 0 itu muncul pada polinom karakteristik dinamakan multiplisitas aljabar. Nah,
dan seterusnya ya. Nah ini yang penting ini. Nah ini yang penting ini. Nah salah satu penerapan bentuk diagonalisasi itu untuk mencari bentuk perpangkatan matriks. Nah ini. Jadi saya ulangi, salah satu aplikasi dari diagonalisasi itu untuk mencari bentuk perpangkatan. Jadi nanti, nah tadi kan kita punya kalau A-nya dapat didiagonalisasi, jadi kelebihan salah satu kelebihan dari matriks yang dapat didiagonalisasi itu hasil perpangkatannya nanti enak. Jadi misalkan nanti A itu dapat didiagonalisasi sehingga nanti P inverse dikalikan A dikalikan P itu suatu matriks diagonal. D itu diagonal. Nah, kita itu kalau ini kita pangkatkan K, kalau mungkin pangkatnya itu hanya 1, 2, 3 itu mungkin ngitungnya masih mudah. Tetapi kalau pangkatnya sudah 10, 100, nah itu yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Nah, ini kalau dipangkatkan K, ya, pangkatan K, ini juga saya pangkatkan K, ya kan? Nah, ini kalau dipangkatkan K berarti ini kali ini sebanyak K kali. Nah, ini D pangkat K. Nah, D pangkat K. Nah, ini kalau dipangkatkan K, nah ini kan saling menghilangkan. Nah, ini kan P dikali P inverse kan matriks identitas. P dikali P inverse matriks identitas. Dan seterusnya nanti P dikalikan P inverse matriks identitas. Berarti nanti tinggal P inverse. Nah, P inverse-nya berarti tinggal yang depan tok. Sama P yang belakang tinggal P tok. Nah, nanti A-nya itu A kali A sebanyak K kali itu jadi A pangkat K. Ya, jadi nanti ketemunya P inverse A pangkat K dikalikan P sama dengan D pangkat K. Nah, berarti nanti ini saya kalikan P. Tujuannya nanti ini P inverse, ini saya kalikan P juga yang kiri. Nah, ini kalikan P, ini kalikan P ya. Nah, yang kanan saya kalikan P inverse. Ini kalikan P inverse, tujuannya nanti supaya ini jadi matriks identitas. Nah, jadi nanti A pangkat K itu adalah P kali D pangkat K dikalikan P inverse. Nah, ini salah satu kelebihan atau salah satu manfaat dari bentuk diagonalisasi. Tapi catatannya A itu harus dapat didiagonalisasi. Nah, ini catatannya ini. Diagonalisasi. Nah, ini ya catatannya ini. A itu harus dapat didiagonalisasi dulu, baru nanti dicari bentuk A pangkat K-nya. Jadi salah satu manfaatnya ini. Nah, misalkan ini. Nah, kita mau menghitung A pangkat 13. A pangkat 13 dari yang contoh 6 tadi. Nah, kalau secara manual, kalau ini manual, berarti nanti A pangkat 13 itu ya kita cari A dikalikan A sebanyak 13 kali. Jadi ini dikali ini A kalikan A, ini dikalikan ini, kalikan ini sebanyak 13 kali. Ya mungkin tidak susah, cuma hanya lama dalam menghitung hasilnya. Nah, nanti kalau A pangkat 100, nah ini juga dicari berapa gitu ya. Berarti dipangkatkan 100 kali. Nah, kalau A-nya dapat didiagonalisasi, maka kita dapat memanfaatkan proses diagonalisasi tersebut. Nah, tadi kalau A pangkat 13, nah tadi kan A dapat didiagonalisasi itu udah contoh 6. Nah, bentuk diagonalisasinya tadi kan P-nya tadi ini, ya kan? P inverse-nya tadi kita cari. Nah, ini bentuk diagonalnya. Ini matriks P-nya. Nah, ini kita butuh matriks P inverse-nya. Nah, ini. Nah, berarti kita punya A pangkat 13 itu adalah P dikalikan D pangkat 13 dikalikan P inverse. Jadi ini P-nya min 10 min 2 0 1 1 ini dikalikan matriks diagonal dipangkatkan 13. Nah, ini matriks diagonalnya ini dikalikan matriks P inverse. P inverse nanti yang tadi dicari ya, ini P inverse. Nah, kelebihan dari ini adalah matriks matriks diagonal dipangkatkan 13. Nah, ini salah satu kelebihannya adalah yang dipangkatkan itu adalah pas entry pada diagonal utama itu dipangkatkan 13. Karena apa? Yang lainnya 0 sih kan gitu. Maka nanti ini 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, 1 pangkat 13. Nah, nanti ini tinggal dikalikan. Nah, itu jadi yang kita pangkatkan bukan matriksnya tetapi adalah bilangan pada entry diagonal utama. Ini yang yang membuat perpangkatannya jadi lebih sederhana. Jadi yang kita pangkatkan bukan matriksnya, tetapi hanya bilangan pada diagonal utamanya. Saya kira itu untuk diagonalisasi. Pilih tidak saja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai proses diagonalisasi ini untuk yang melanjutkan kemarin dulu sebelum kita masuk ke topik selanjutnya.
Ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan, barangkali ada yang mau diklarifikasi. Belum ada? Apakah bisa kita lanjutkan untuk topik hari ini? Untuk Ana? Gimana? Apakah yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Saya kira seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau diklarifikasi terkait dengan proses diagonisasi. Jadi nanti intinya proses diagonisasi itu mencari matriks P-nya. Nah, matriks P-nya itu yang kita cari. Nah, semakin besar urdunya atau semakin besar ukuran matriksnya, nanti berarti semakin banyak yang kita cari juga. Ini saya kasih contoh yang matriks berurdu 3x3. Nah, coba dikasih untuk urdu 4x4 ya, kalau bisa. Nah, oke ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti biar materinya selesai untuk hari ini. Nah, nanti untuk minggu ini, nah kita lanjutkan ke transformasi linier. Nah, oke ya, coba Anda cermati. Jadi, ketika kita bicara transformasi linier, ini sudah lepas dari nilai eigen ya. Kalau tadi diagonalisasi itu masih nilai eigen. Ini topik yang kemarin nilai eigen. Nah, sekarang ini beda materi. Ini materinya beda. Nah, kita masuk ke transformasi linier. Nah, transformasi itu fungsi. Nah, fungsi ya. Fungsi. Nah, nanti itu wujudnya fungsi. Nah, nanti tolong dibuka kembali dulu materi relasi dan fungsi yang yang pernah dipelajari dalam LMH di mata kuliah pengantar logika matematika dan himpunan. Nanti tolong dibuka kembali karena nanti di situ akan banyak kita gunakan gitu. Akan banyak kita gunakan. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk transformasi linear itu ada 4 hal nanti yang akan kita capai. Yang pertama itu definisi transformasi linear, ini image dan kernel. Nah, itu persis kalau kemarin beberapa teman-teman yang ikut di ONMIPA itu persis seperti homomorfisme ketika bicara di teori grup sama teori ring. Itu yang nanti di semester 3 sama 4 sama 5 itu persis. Kemudian matriks transformasi linear. Nah, nanti sifat matriks transformasi linearnya kalau nggak nyampe waktunya ya nanti ini nggak usah, kalau nyampe nanti ya sampai sini. Minimal nanti kita 3 ini. 3 ini yang kita cermati. Karena kita alokasinya waktu hanya 1 jam 30 menit ya, yang harusnya totalnya adalah 150 menit. Jadi berkurang sekitar sekitar 1 jam kan gitu. Nah, di sini pastikan dulu nanti ini ya materi relasi sama fungsinya itu nanti di review kembali. Nah, ini karena ini penting sekali. Tanpa ini kita nggak jalan. Nah, ini di review kembali. Nah, nanti utamanya itu tentang materi ini injektif dan surjektif. Nah, ini nanti yang akan kita banyak pakai ya. Nah, nanti ini injektif dan surjektifnya. Nah, kita review sebentar. Nah, fungsi F ya, fungsi F dari A ke B. Nah, ini. Nah, kalau nanti menunjukkan dia injektif, ini mungkin saya dulu, kayaknya balik dulu, tidak sampai bahasa matematisnya. Nah, injektif itu jika ini tolong ditambahin lagi ya, semoga nanti sama untuk setiap A, B, elemen di A. Nah, jika ini ya, dan A, nah, ini injektif, nah ini injektif yaitu untuk setiap A, B elemen di A, apabila
FA itu sama dengan FB. Saya ulangi. Injektif itu satu-satu, yaitu untuk setiap A, B elemen di A. Ini review logika dulu ya. Ini kita belum masuk ke sini. Untuk setiap A, B elemen di A, apabila FA sama dengan FB, maka A itu harus sama dengan B. Nah, ini injektif. Nah, ini tolong dicermati. Ini nanti kita pakai. Kemarin yang teman-teman di ini kayaknya belum ya, informasi dari teman-teman yang di Onmipa. Jadi ini saya tambahkan dulu. Untuk setiap A, B elemen di A, ketika FA sama dengan FB, maka A itu harus sama dengan B. Nah, kemudian F itu surjektif. Saya tambahin lagi. Surjektif. Yaitu untuk sebentar ya. Nah, saya ulangi, mohon maaf. Sebentar ya. Nah, saya ulangi. Kalau surjektif, saya review dulu ini LMH ya, dari LMH, nanti biar tidak jeglong. Nah, kalau surjektif itu artinya apa? Untuk setiap Y elemen di B, nah di sini ya, untuk setiap Y elemen di B, maka terdapat A elemen di A atau X ya, terdapat X. Setiap Y elemen di B di sini, terdapat X elemen di A di sini, sehingga Y itu sama dengan Fx. Nah, ini nanti dicermati ya di LMH ya, nanti dibuka kembali karena nanti ini akan kita pakai ketika nanti kita bekerja di transformasi linier. Nah, ya nanti dibuka kembali. Di screenshot aja nggak apa-apa ya itu ya. Nah, ini sebentar saya lanjutkan dulu ya. Nanti minta tolong direview, saya ulangi, direview kembali materi fungsi di LMH itu terkait dengan fungsi injektif sama fungsi surjektif. Itu nanti kita pakai kan gitu. Nah, kita masuk ke transformasi linier ya, transformasi linier. Nah, jadi suatu pemetaan atau fungsi T, saya namakan fungsi T ya, fungsi T itu dari ruang vektor T, ruang vektor V ke ruang vektor V. Nah, ini ruang vektor ya, ini ruang vektor V ke ruang vektor V, dinotasikan dengan ini. T itu dari V ke V ya. Nah, dinamakan transformasi linier jika memenuhi, nah syaratnya harus memenuhi dua syarat ini. Untuk setiap XY elemen di V, nah dua buah elemen di V, di domain di V, itu harus berlaku TX ditambah Y, itu harus sama dengan TX ditambah TZ. TX tambah TY. Jadi, ini X plus Y ditransformasikan harus sama dengan X ditransformasikan baru dijumlahkan. Itu harus sama. Nah, kemudian yang kedua, untuk setiap X elemen di V dan skalar K, nah skalarnya skalar K, harus berlaku T dari K kali X. Nah, ini berarti X-nya dikalikan K dulu baru ditransformasikan. Itu harus sama dengan X-nya ditransformasikan, hasilnya dikalikan K. K dikalikan TX, K-nya keluar. Nah, ini dua syarat ini harus memenuhi syarat untuk menjadi transformasi linier. Nah, kalau ruang vektornya itu sama, ini kalau ini V, atau ini V, ini namanya operator linier.
Jadi transformasi linier dengan domain dan kodomainnya sama itu dinamakan sebagai operator linier. Nah, Anda cermati contohnya di sini. Nah, T ya. Nah, T misalkan itu fungsi dari R2, hati-hati R2 ke R3. Nah, hati-hati R2 ke R3. Definisinya, nah nanti ini jangan sampai lupa ya. Nah, nanti ini penting sekali definisinya. Jadi nanti apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan definisi. Jadi kita bekerja dari R2 ke R3, definisinya apa? Ini di R2 ya, AB kan itu domainnya di R2 ke R3. R3 itu nah nanti hasilnya di R3, 1 2 3. Nah, kalau TAB itu hasilnya adalah 2A 3B A plus B. Kalau misalkan ya itu contohnya gini, kalau T1 2 ya itu berarti ya jadi dimasukkan aja 2 kali 1 itu 2, 3 kali B berarti 3 kali 2 6. Kemudian A ditambah B 1 tambah 2 3. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini di R2 ya kan, di R2, ini di R hasilnya di R3. Nah, jadi R3. Nah, ini di R3. Hati-hati. Nah, ini fungsinya dari R2 ke R3. Nah, kita cek apakah nanti ini dia termasuk transformasi linier atau bukan. Nah, kita cek. Nah, kita selidiki aksioma pertama dulu. Aksioma pertama dulu itu adalah ambil 2 buah elemen di domain, berarti di R2 ya. Apakah berlaku Tx tambah Y, berarti T dari ini dijumlahkan, itu sama dengan masing-masing di-T-kan dulu baru dijumlahkan. Kita coba. Nah, saya ambil 2 buah elemen di R2, saya namakan AB sama CD. Kalau tadi di sini kan X sama Y. Nah, secara umum kan X sama Y ya enggak apa-apa. Nah, di sini saya namakan, saya ambil 2 buah elemen di R2, namakan ini, berarti X-nya itu ini X-nya, ini Y-nya. Nah, X-nya, ini Y-nya. Berarti A, B, C, D elemen di R2, apakah berlaku nanti TX tambah Y itu sama dengan TX tambah TY. Nah, apakah berlaku? Nah, T dari ini dijumlahkan, nah ini dijumlahkan, ya kan? X tambah Y, nah ini dijumlahkan. Ingat, ini kalau mencari hasilnya, ini dijumlahkan dulu, jangan langsung di-T-kan ya, ini nggak bisa, karena di-T-kan itu hanya satu vektor. Nah, ini dijumlahkan dulu, berarti T dari AB plus CD itu jadi T dari, nah ini jumlahkan, vektor AB tambah CD kan jadi A ditambah C, ini B ditambah D, ini jumlahkan dulu, dijumlahkan. Nah, kemudian baru dicari hasil T-nya. Nah, ini cari hasil T-nya, ini pakai, jangan lupa definisinya. Nah, definisinya. Kalau TAB itu 2A, 3B, A plus B. 2 kali baris pertama, 3 kali baris kedua, dan baris pertama ditambah baris kedua. Nah, berarti kalau TA plus C, B plus D itu jadi apa? 2 kali baris pertama, 2 kali A plus C, baris keduanya 3 kali ini baris kedua, B plus D, kemudian ini baris pertama tambah baris kedua, A ditambah C, ditambah B ditambah D. Nah, jadi ini saya kalikan, 2A ditambah 2C, 3B ditambah 3D, kita proses ini jadi A tambah B plus C tambah D. Nah, kita itu mau mencari ini. Pak, ini kok ngapain harus repot-repot, ini dipisah sebentar. Nah, ini ngapain kok harus repot-repot dipecah? Ngapain repot-repot ini harus dipisah. Jadi A plus C, B plus D, jadi A plus B, C plus D. Ini ngapain harus repot-repot dibalik? Tujuannya nanti supaya nanti yang A sama B itu jadi satu, kemudian yang C sama D jadi satu. Jadi kita dikelompokkan supaya AB jadi satu, C sama D jadi satu. Jadi kalau A sama C itu kan beda kepemilikan, ya kan? Nah, ini kan A sama B dikelompokkan, yang C sama D dikelompokkan. Nah, ini dikelompokkan saja, saya tukar. Kalau C tambah B itu kan sama aja kan, B tambah C sama aja. Nah, ini saya kelompokkan. Nah, ini saya kelompokkan. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya nanti kita mau mencari TAB sama TCD. Nah, ini dikelompokkan. Nah, ini jadi ini saya pisah 2A, 3B, A plus B saya pisah, yang A sama B saya pisah, ditambah ini yang C sama D saya pisah. Nah, jadi ini. Kan hasilnya sama saja. Nah, ini sendiri tak lain adalah TAB, ya toh, TAB itu kan 2A, 3B, A plus
TAB ini ditambah TCD. TCD-nya tuh ini. Nah, ini kan TCD. Nah, oh ternyata TAB plus CD itu hasilnya sama dengan TAB plus TCD. Hati ini T-nya 1, ini T-nya 2 loh, hati-hati. Berarti aksioma pertamanya, syarat pertamanya terpenuhi. Nah, ini syarat pertamanya terpenuhi. Nah, ini saya ulangi. Atau kalau Anda tidak mau seperti ini kan dari ini TX plus Y dimunculkan nanti TX plus TY. Boleh juga nanti kalau Anda repot, kalau Anda ini agak kesusahan di sini, cari saja nanti kalau Anda repot ya, kalau ini agak kesusahan, ini CD, ini hasilnya berapa? Cari, kemudian TAB ditambah TCD hasilnya berapa? Dicari, cek hasilnya itu sama atau tidak. Sama atau tidak. Kalau sama berarti memenuhi, kalau tidak ya berarti tidak memenuhi. Itu boleh pakai cara seperti ini. Tapi kalau usahakan ya diusahakan untuk jurusan matematika kita logikanya dimainkan seperti ini, diusahakan seperti ini. Tapi kalau Anda mentok ya udahlah, enggak apa-apa. Nanti dicari ini TABCD-nya ini dicari hasilnya berapa. Kemudian ini TAB plus TCD-nya berapa hasilnya, cocokkan hasilnya sama atau enggak. Kalau sama berarti memenuhi, kalau enggak tidak memenuhi. Seperti itu juga boleh. Cuma saran saya nanti kalau di matematika, karena kita jurusannya matematika ya, nanti kita pakai yang seperti ini, yang seperti jadi tidak asal mencocokkan. Jadi prosesnya itu alurnya kelihatan. Nah, kemudian syarat kedua kita cek apakah memenuhi atau enggak. Syarat kedua tadi satunya domain, satunya skalar K. Nah, kita cek apakah T dari KAB itu sama dengan nanti K kali itu. Nah, kita cek. Nah, TKAB berarti ini kita kalikan dulu, jangan di-T-kan dulu, tidak boleh, tidak bisa. Nah, kita kalikan dulu jadi T dari KAKB. Nah, sama dengan, nah, ini sudah jadi satu vektor, berarti kita T-kan. Definisinya apa? Definisinya adalah 2 kali baris pertama, 3 kali entry kedua, sama entry pertama ditambah entry kedua. Berarti di sini 2 kali entry pertama, ini 2 kali KA, kemudian ini 3 kali entry kedua, 3 KB, ditambah ini yang terakhir, baris ketiga adalah entry pertama ditambah entry kedua. Nah, ini seperti ini. Ini kayak tadi sama, berarti kan kita tujuannya apa? Tujuannya tadi memisahkan K, ya kan? K-nya kan dikeluarkan, K-nya dipisahkan. Tadi kan ini memisahkan X sama Y. Kalau tadi yang pertama kan memisahkan AB sama CD, ini dipisahkan. Nah, sekarang kita pisahkan K-nya. Nah, K-nya itu dipisahkan. Nah, ini K-nya saya keluarkan saja. Yang ada K-nya kan boleh nih. K-nya saya keluarkan. K kali ini kan jadi K2. Ini K kali 3B kan jadi 3KB. Berarti KA plus KB kan saya keluarkan K-nya kan jadi K kali A plus B. Ini saya keluarkan K-nya. Nah, ini K-nya dikeluarkan. Nah, ini apa? Ini adalah, nah ini apa? Ini adalah T dari AB, ya kan? Ya kan? 2A, 3B, A plus B ini kan TKB. Nah, ini kan K kali ini. Berarti K kali TAB. Nah, ini berarti apa? Aksioma 2 terpenuhi. Berarti ini memenuhi syarat kedua untuk menjadi transformasi linier. Nah, ini memenuhi berarti artinya apa? Berarti T yang kita definisikan seperti ini ya, T yang seperti ini itu termasuk transformasi linier. Nah, ini termasuk transformasi linier. Pak, bagaimana kalau menunjukkan bukan transformasi linier? Nah, nanti habis ini kita kasih contoh. Nah, untuk yang kedua ini, kalau Anda kesulitan langsung seperti ini ya boleh gini aja triknya. Nanti ini T kali AB sudah dicari berapa hasilnya, kemudian TAB ini dikalikan K, hasilnya berapa. Nah, nanti cek hasilnya sama atau enggak. Kalau sama memenuhi, kalau enggak tidak memenuhi. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau menunjukkan itu bukan transformasi linier? Nah, tadi transformasi linier itu kan ada 2 syarat. Nah, seperti ini. Ada 2 syarat. Nah, nanti kalau menunjukkan tidak memenuhi, kasih contoh atau counter example. Jadi, contoh kasus yang tidak memenuhi mungkin untuk syarat 1 ataupun syarat 2. Kasih contoh saja. Contoh, contoh dalam bentuk angka, ya boleh itu lebih bagus. Jadi lebih kelihatan gitu ya. Kasih contoh angka yang membuat salah. Kalau nanti memenuhi ya berarti harus dibuktikan seperti ini. Kalau tidak memenuhi, tunjukkan contoh yang salah atau counter example yang membuat salah untuk syarat 1 atau syarat kedua. Nah, saya kasih contoh yang ini. Nah,
Nah, misalkan gini. Kalau kira-kira nanti Pak, bagaimana kita melihatnya itu benar atau salah, memenuhi atau tidak, ya nanti kita tunjukkan dulu seperti ini. Kira-kira, oh kok ada yang janggal ya, kira-kira ini kalau kayaknya nggak sama ya. Nah, kalau nggak sama ya nanti, ya udah nanti pakai contoh. Nah, misalkan saya kasih contoh seperti ini. Coba ya, ini yang tidak memenuhi. Nah, kita yang pertama, nah ini. Di sini T-nya itu hati-hati, satunya matriks, domainnya matriks, ini matriks 2 kali 2, satunya bilangan real. Nah, bilangan real ya, hati-hati. Satunya matriks, satunya bilangan real. Nah, ruang vektornya. Nah, definisinya apa? T ABCD itu adalah AD dikurangi BC untuk setiap ABCD elemen di M22R. ABCD itu determinan, sebenarnya determinan ada determinan dari matriks ini. Nah, kita cek coba. Kalau T ABCD, coba ya, kita cek ya. Saya ambil misalkan A1, B1, C1, D1. Gini ya misalkan ya. Kemudian untuk setiap A1, ini satunya A2, B2, C2, D2 misalkan. Elemen di M22R. M2R. Nah, nanti berarti ini ya T dari ini ya, ini coba nanti ini ditambah nah A2, B2, C2, D2. Nah, ini kan jadi apa? Jadi T, nah ini matriksnya kan jadi A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, nah D1 plus D2. Nah, ini kan jadinya kan nanti apa? AD min BC. Nah, berarti kan A1 plus A2 dikalikan, nah nanti ini dikalikan biasa, D1 plus B2 dikurangi BC, B1 plus B2 dikali, nah C1 plus C2. Nah, ini apakah sama dengan, kan pertanyaan begini, apakah sama dengan ini T A1 B1 C1 D1 ditambah T A2 B2 C2 D2. Nah, ini apakah yang ini ya. Ini apakah sama dengan nanti kan ini kan A1 D1 dikurangi B1 C1 ditambah A2 D2 dikurangi B2 C2. Nah, ini apakah sama atau enggak? Nah, ini kan agak meragukan ini ya kan. Wong ini kan kalau dikalikan nanti kan mestinya kan bentuknya kan tidak sama. Kalau yang tadi kan bentuknya persis sama. Kalau yang tadi kan bentuknya persis sama, ya kan? Ini TA, ini TB. Nah, ini kan kayaknya kan enggak. Nah, ini kan agak meragukan. Nah, kalau agak meragukan, ini kan agak meragukan nih bentuknya. Nah, nanti kira-kira seperti itu ya, ananya ya, untuk mengira-iranya ya, ini agak meragukan. Nah, nanti kalau agak meragukan, coba pakai contoh angka yang biar kelihatan. Nah, ini saya coba pakai angka saja ya, biar kelihatan. Nah, ini kan bentuknya agak meragukan nih. Satunya bentuknya itu A1 plus C2 kali ini hanya A1 D1 B1 C1. Nah, ini kelihatannya berbeda kan gitu bentuknya. Nah, karena bentuknya berbeda, coba pakai angka saja untuk kira-kira memastikan itu benar atau enggak sih gitu loh. Kalau nanti pakai angka salah berarti itu gagal. Kita ambil contoh yang salah gitu. Nah, kayaknya kan meragukan. Nah, kita ambil contoh misalkan ya 12 min 23 terus satunya 21 22. Ini saya ngambilnya asal. Pak, apakah harus ini? Enggak, tetapi ambil contoh yang kira-kira bisa membuat salah gitu ya. Jangan contoh yang benar, tapi contoh yang membuat salah. Nah, ini saya ngambilnya asal ini ya, asal saja ini ngambilnya. Bebas. Nah, T ini saya jumlahkan dulu, 1 2 min 2 3 ditambah ini 2 2 1 2 ini saya jumlahkan, ini 3 2 tambah 1 3 min 2 tambah 2 0, ini 3 tambah 2 5. Jadi T 3 3 0 5. Nah, ini definisinya apa? Definisinya adalah AD dikurangi BC, determinannya. Berarti determinannya 3 kali 5 dikurangi 3 kali 0. Oh, ketemunya 15. Ketemunya 15. Kalau dijumlahkan, ditransformasikan T, ketemunya 15. Nah, kalau ini ditransformasikan dulu baru dijumlahkan, ketemunya berapa? T1, 2, min 2, 3. Ini saya transformasikan masing-masing. Kalau ini kan dijumlahkan, ditransformasikan. Kalau ini kan saya transformasikan dulu masing-masing, baru dijumlahkan. Nah, ini ketemunya, yang ini saya transformasikan sendiri, 1 kali 3 dikurangi 2 kali min 2 ini,
ditambah, nah transformasi yang ini, matrik yang kedua, 2 kali 2, dikurangi 1 kali 2. Oh, ketemunya ternyata 9. Oh, berarti ada matriks yang tidak memenuhi. Contohnya ini, kalau dijumlahkan, ditransformasikan, ketemunya 15. Nah, kalau ini ditransformasikan dulu hasilnya, baru dijumlahkan, ketemunya 9. Oh, berarti tidak sama. T dari ini dijumlahkan, itu tidak sama dengan T dari ini ditambah T dari ini. Berarti aksioma satunya tidak terpenuhi. Nanti mengiranya seperti ini kan bentuknya berbeda. Nanti kalau kira-kira bentuknya tidak meyakinkan, yakin bentuknya sama, nanti coba contoh pakai angka. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kira untuk transformasi linear, nanti contohnya dipelajari sendiri. Saya kira masih banyak contohnya. Masih ada 2 topik lagi. Mungkin untuk yang topik pertama ini ada yang mau ditanyakan dulu, transformasi linear bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Tadi ini adalah transformasi linear ya, transformasi linear. Contoh dari transformasi linear itu ada 2 tadi ya. Nanti syaratnya ada 2. Jadi harus memenuhi syarat 1. Nah, ini syarat 1. Syarat 1 dan syarat 2 ini. Nah, ini harus memenuhi. Nah, jadi kalau mencari transformasi linear ya, dicek apakah nanti itu syarat 1 dan syarat 2-nya terpenuhi. Kalau kira-kira bentuknya agak meragukan ya, kalau kira-kira dari hasil penghitungannya itu kok bentuknya agak meragukan, tidak sama gitu ya, yang dijumlahkan baru ditransformasikan dengan ditransformasikan baru dijumlahkan, itu kalau bentuknya kira-kira agak meragukan gitu ya, oh bentuknya kok kira-kira nggak sama gitu ya, agak meragukan, coba pakai counter example, pakai contoh yang membuat salah, pakai angka. Nah, kalau pakai angka salah berarti udah itu gagal untuk menjadi transformasi linear seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian untuk topik kedua hari ini kita masuk ke kernel. Nah, kernel sama image. Nanti ada sebentar, ada satu lagi. Nanti ada 2 ya, ada 2 hal. Nah, yang ini ada kernel sama image. Jadi kernel itu begini. Syaratnya yang pertama ini. Kernel sama image ini seperti yang saya sampaikan kemarin ketika beberapa teman-teman yang kemarin ikut pembinaan MIPA ya, itu ada kalau di teori grup nanti di semester 4 gitu ya, atau 5. Itu ada namanya homomorfisme grup, homomorfisme ring, sama homomorfisme modul. Itu kalau di ruang vektor itu namanya adalah transformasi linear. Itu persis sama. Nah, di sini ya diketahui ya T sama T dari V ke V. Jadi kalau kita mencari kernel sama image ya, kernel sama image itu syaratnya yang pertama itu harus transformasi linear dulu. Transformasi linear dulu. Nah, ini harus transformasi linear dulu ya, harus transformasi linear dulu. Kemudian nah, kernel dari T, nah ini kernel dari T, kernel dari transformasi linear T gitu ya, T-nya transformasi linear dulu. Jadi kalau T-nya belum transformasi linear, kita nggak perlu mencarikan sama ini. Jadi harus transformasi linear dulu. Nah, kernel dari T itu adalah X elemen di V. Nah, X elemen di V di mana? X elemen di sini, di V ya. Jadi ini di domain. Kalau kernel itu di domain. Jadi himpunan, jadi kernel itu wujudnya himpunan ya, hati-hati himpunan. Harus pakai selalu kurung kerawal. Himpunan yang isinya apa? Himpunan yang isinya adalah semua X elemen di V
yang di mana TX-nya itu, hasil TX-nya itu selalu hasilnya adalah nolnya W. Itu namanya adalah kernel. Misalkan gini, kalau saya punya ini ya, saya punya katakanlah bayangannya gini, kalau saya punya TX-nya katakanlah apa ya, X kuadrat min 1, misalkan ya, ini TX-nya X kuadrat min 1 gitu ya. Ini A, ini B. Nah, ini kan ada 0 ya, ada 0. Nah di sini kan misalkan saya punya min 1, 0, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau min 1 kuadrat kan 1 ya kan. Saya pilih X-nya min 1. Saya pilih X-nya ini. Min 1 apakah nanti hasilnya 0 atau enggak? Nah, ini 2. Ini min 2. Nah, kalau min 1, kalau min 2, kalau T min 2 itu kan 2 min 2 kuadrat 4 kurang 1, 3. Oh, berarti enggak 0. Berarti enggak masuk di sini. Kalau min 1, berarti min 1 kuadrat kan 1. 1 kurang 1, 0. Oh, berarti min 1-nya dipetakan ke 0. Berarti kalau 0 kuadrat, 0 kurang 1. Min 1. Oh, berarti enggak. Kalau 1 kuadrat, 1 kurang 1, 0. Oh, ini masih masuk. Nah, kalau 2 kuadrat, 4 kurang 1, 1 enggak. 3 enggak. Oh, berarti ini nanti bayangannya berarti ini loh. Yang dimaksud dengan kernel, tapi ini bukan transformasi ini ya. Ini bukan ini ya. Ini hanya bayangan yang mudah. Berarti yang masuk kernel yang mana, Pak? Yaitu min 1 sama X-nya itu berarti min 1 sama 1. Nanti ini isinya berarti min 1 sama 1 gitu. Jangan itu. Ini contoh apa? Contoh gambarnya. Jadi semua X di domain yang di sini anggotanya domain yang hasilnya itu dipetakan ke 0. Nah, ini ada min 1 sama 1. Berarti isinya itu nanti min 1 sama 1 gitu loh. Misalkan. Tapi ini jangan ya, ini bukan transformasinya. Ini hanya bayangan di kalkulus gitu ya. Bayangannya seperti ini. Jadi semua yang dipetakan ke 0. Kalau di sini kan min 1 sama 1 misalnya. Nah, ini berarti yang hasilnya itu dipetakan ke 0. Nah, yang kedua itu image. Image itu bayangan. Image itu adalah semua, kalau tadi kernel itu elemen di V, elemen di domain. Nah, kalau image itu adalah elemen di W, berarti elemen di kodomain. Nah, elemen di kodomain. Nah, elemen di kodomain sehingga nanti ya elemen di kodomain sehingga kita punya Y elemen di W ya, di W di kodomain di sini sehingga Y-nya itu sama dengan TX. Y-nya sama dengan TX. Y-nya sama dengan TX untuk suatu X elemen di V. Artinya image itu adalah himpunan semua Y yang di kodomain di W yang memiliki prapeta di V. Nah, itu namanya image. Misalkan gini. Misalkan katakanlah, nah ini misalkan AB, misalkan ya AB. Nah, katakanlah 1, 2, ini 4. Ini katakanlah A, B, C, D, misalkan ya. Misalkan kayak gini. Nah, berarti yang dimaksud dengan image itu yang mana, Pak? Image itu adalah semua Y elemen di W, sehingga nanti Y sama dengan TX untuk suatu X elemen di V. Misalkan gini. Nah, A itu memiliki prapeta nggak, Pak? Ada, yaitu 1 sama 2. Yaitu misalnya ini, A itu masuk syarat ini nggak, Pak? Berarti A itu kan misalnya ini, A itu elemen, ini V ya, ini V, ini W. Nah, A itu elemen di W, sehingga A itu kan sama dengan T1, ya kan? A itu sama dengan T1. Atau A itu sama dengan T2. Nah, ini masuk. Berarti A-nya nanti itu masuk di image-nya T. Kalau B itu apakah ada X elemen di domain sehingga nanti Y-nya sama dengan TX? Oh, enggak ada. B-nya itu tidak ada elemen di domain 1, 2, 4 itu enggak ada. Sehingga nanti T dari 1 itu atau T dari 2 itu sama dengan B. Enggak ada. Berarti B-nya enggak masuk. C-nya itu juga enggak masuk karena tidak ada X elemen di V sehingga nanti kalau ditransformasikan hasilnya C enggak ada. Nah, D itu ada 4 ya. Ada 4. Berarti T4-nya sama dengan D. Berarti nanti yang masuk image yang mana, Pak? Yang A sama B. A sama D. Nah, berarti yang A sama D itu adalah elemen di ini W yang masuk image-nya itu. Bayangan, image itu bayangan dari itu. Nah, misalkan kita punya ya ini ya, kita punya
Misalkan tadi ya. Nah, tadi definisinya TABC sama dengan A plus D itu transformasi linear. Nah ini. Jadi kernelnya T ya, kernelnya T itu adalah ini dari M22R ke R. M22R ke R. Nah, ini M22R ke R itu definisinya adalah ABCD elemen di M22R ya, dengan syarat TX harus sama dengan nolnya R, nolnya yang kanan. Berarti kita mencari ABCD elemennya M22R dengan syarat T dari ABCD itu sama dengan, nah nolnya bilangan real, ini real, bilangan real itu kan nol, angka nol biasa. Nah, kita mencari ABCD-nya berapa sih yang memenuhi gitu. Nah, nanti di mana nanti ini syaratnya TABCD tadi apa? TABCD itu syaratnya adalah A plus D. A plus D-nya harus sama dengan nol. Nah, ini dari sini kita peroleh syarat D sama dengan min A. Berarti ABCD dengan syarat D-nya sama dengan min A. Berarti A, B, C, min A. Berarti nanti matrik-matrik yang berbentuk ini, bentuknya A, B, C, min A, itu nanti adalah anggota-anggota yang pada kernel. Contohnya begini. Kalau 1, 2, 4, min 1, itu apakah masuk kernel? Iya, ini elemen di kernel. Kenapa? Coba cek aja. T dari 1, 2, 4, min 1, dia kan jumlahan dari A ditambah D, jumlah dari entry-entry pada diagonal utama 1 tambah min 1. Jadi hasilnya itu 0. Nah, nanti hasilnya yang selalu 0 itu masuk di kernel. Terus kemudian contohnya lagi berapa? Katakanlah 1 min 1 atau berapa? 0, 1, 0, 0. Nah, ini apakah masuk di kernel? Masuk. Ini karena dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, yang penting nanti gini, elemen di kernel itu yang dijumlahkan di ininya dia harus 0 gitu. Nah, itu adalah jadi kernel dari T itu adalah himpunan semua matrik berunsur 2 kali 2 ya. Yang dipetakan ke 0, yang hasilnya selalu 0 gitu. Dengan entry-nya itu real dan entry pada diagonal utamanya bernilai sama tetapi saling berlawanan. Nah, entry di sini bebas mau berapapun ini tidak ngaruh. Yang berpengaruh itu pas entry di sini saja. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian image dari T, nah image dari itu adalah semua Z elemen di R dengan syarat Y sama dengan TX untuk suatu X elemen suatu ya, untuk suatu X elemen M ini. Nah, untuk suatu ini, nah elemen di sini. Nah, Y elemen di R dengan syarat Y T ABCD untuk ABCD elemen di M22R. X-nya kan elemen di M22R, saya namakan ABCD. Nah, nanti, nah, Y sama dengan Y elemen di R dengan syarat Y sama dengan jumlah dari A plus D. Ini kan A plus D. Untuk AD-nya elemen di R. Nah, di sini kita punya, nah, bentuknya apa, Pak? Bentuknya A elemen di R, kita mencari Y. Y-nya itu apa aja sih? Y-nya itu bentuknya adalah A plus D dengan syarat AD-nya elemen di R. Nah, A-nya elemen di R, D-nya elemen di R, pasti hasilnya juga di R. Jadi, Y-nya itu adalah semua elemen di R. Atau dengan lain adalah image-nya itu adalah semua elemen di R atau R sendiri. Nah, gitu ya. Lain adalah R sendiri seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan kernel sama image. Jadi kernel sama image nanti itu banyak kita pakai ketika nanti di situ ya di ini. Bentar, ini kok satu-satunya belum ya injektif sama subjektifnya. Bentar. Oke, saya kira sebentar. Masih 5 menit ya. Oke, nanti untuk injektif sama subjektifnya ya nanti untuk injektif ya, injektif sama subjektifnya nanti dibuka di ya. Ini sudah dulu di di LMH. Nanti ya dibuka di LMH. Nah, kemudian teoremanya kita punya bahwa kernel sama image itu adalah masing-masing adalah subruang. Saya kira tidak usah, nanti ini untuk yang alin. Ini untuk alin semester 3. Ini semester 3 nanti. Tidak usah. Nah, oke, kemudian satu lagi. Nah, satu lagi matrik transformasi dari 5 menit, saya kira insya Allah cukup lah. Nah,
kita mencari matriks transformasi linear itu apa? Nah, diketahui, nah kita mencari matriks ya, matriks transformasi linear. Ini pakai yang kemarin, koordinat relatif terhadap basis. Nah, ini yang kemarin. Nah, kita mencari koordinat relatif terhadap basis. Nah, persis caranya sama dengan yang kemarin. Yang apa? Yang nah, ini gini, diketahui E ya, E-nya itu V1, V2, Vn, F-nya V1, V2, Vm. Nah, berarti E-nya V1, V2, Vn sampai N ya. F-nya itu V1, V2 sampai Vm, sampai M. Secara berturut-turut adalah basis terorder. Basis terorder itu yang kemarin pas di apa? Koordinat relatif terhadap basis itu loh. Untuk ruang vektor V dan W. Maka terdapat matriks berurut M kali N. Hati-hati. Hati-hati ya. M kali N. Berarti M kali N. Nah ini hati-hati. M dikali N yang berkorespondensi dengan transformasi linear. Nah ini. T dari V ke V. Nah ini V ke V ya. Berarti dari V ini ke V ini. Sehingga nanti TV direlatifkan terhadap basis F. Ini buka kembali nanti ya, buka kembali koordinat relatif terhadap basis. Koordinat relatif basis dulu pertemuan berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Nah ini basis. Nah ini TV berarti V dicari transformasinya, direlatifkan terhadap basis F, berarti dicari kombinasi linearnya, skalarnya terhadap basis F ya. Itu harus sama dengan A dikalikan V direlatifkan terhadap basis E. Basis E-nya ini. Nah, A itu dinamakan matriks representasi dari transformasi linear T yang relatif terhadap basis E dan F. Nah, di mana? Nah, nanti cara mencari matriks apa? Matriks A. Nah, nanti matriks A itu adalah nanti mencari matriks A. Matriks representasinya itu adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah TVJ, TV berarti V-nya ini ditekan, ditransformasikan, basisnya berapa? Kemudian cari koordinatnya relatif terhadap basis F. Nah, ya, matriksnya dan nanti itu kolom pertamanya itu ini yang kayak dulu ya. Koordinat relatif terhadap basis yang pertemuan kedua kalau misalnya nanti misalnya persis sama. Nah, nanti ini misalkan contohnya begini. Nah, misalkan ini dari R3 ke R2. Ini R3 ke R2. Ke R2. Untuk setiap ABC elemen di R3. Nah, ini adalah transformasi linear. Nah, tentukanlah matriks representasi dari T, matriksnya, matriks transformasinya, relatif terhadap basis terorder. Jadi E-nya itu basisnya ini, basis E, ini basis F. Berarti nanti ini V-nya, V1, V2, V3, ini yang W1, W2. Nah, W2. Ini W2. Nah, ini W2. Nah, berarti langkah pertama yang kita lakukan apa? Nah, ini basisnya ada dua. Dari E, basis E ke basis F. Nah, ini basis E-nya, saya namakan ini V1, V2, V3, V1, V2, V3 ya. Ini W1, W2. Ini W1, W2. Oh, ini U ya, sorry. Saya namakan U, sorry. Ini saya namakan U1. Ini U2. Ini saya namakan U ya, ini U1, U2 ya. Ini saya namakan V, V1, V2, V3. Ini U1, U2. Nah, berarti langkah pertama kita cari TV1 dulu. Langkah pertama kita cari TV1 dulu. TV1 berarti T dari V1-nya berapa? V1-nya adalah ini 100. T100.
Nah, T100 berapa? T100 berarti kita pakai definisi ini. Definisinya apa? A plus B, B plus C. Nah, A, B, C itu kan berarti A plus B, B plus C. A plus B, B plus C. Baris 1 tambah baris 2, entry 2 tambah entry 3. Berarti ini entry 1 tambah entry 2, 1 tambah 0, 1. Ini terus kemudian entry 2 tambah 3. 0 tambah 0, 0. Nah, ini berarti TV1-nya itu adalah 10. Nah, 10 ya. 10. Nah, kemudian TV1 ya kan? Tadi kolom-kolomnya apa? Kolom-kolomnya adalah nah, TV itu nyatakan relatif terhadap basis F. Kita cari skala-skala kombinasinya terhadap basis F. Nah, berarti nyatakan nah, kita selanjutnya ini langkah pertama ya. Cari TV1 relatif terhadap basis F. Nah, berarti kita mencari 01 ya kan? 01 TV1-nya kan 10. Sorry, 10 ya, 10. Maaf, saya salah ini. 10. Cari TV1 berarti TV1-nya kan 10. 10. 10. Satu nol relatif terhadap basis F. Nah, basis F-nya berapa? 1001. Berarti ini nyatakan sebagai 10 itu nyatakan sebagai kombinasi linear dari basis F. Basis F-nya adalah 1001. U1 sama U2. Berarti cari nanti 10 nyatakan sebagai kombinasi linear dari ini basis di F. Jadi K1 kali U1, ini U1-nya ditambah K2 kali 2. Ini cari K1 sama K2, berarti ini K1 dari 10 ditambah K2 kali 01 basisnya ini. Berarti nanti kita cari skalanya. K1-nya ketemu 1, K2-nya ketemu 0. Nah, berarti matriksnya kita, nah dari sini kan matriksnya kolomnya itu jadi apa? Ini kan K1 kan K2, matriks kolomnya. Berarti kan ini jadi 1 sama 0. Nah, berarti 1, 0 dinyatakan dalam basis F itu ketemunya 1, 0. Kebetulan sama. Kebetulan ya. Ketemunya sama-sama 1, 1, 0. Nah ini 1, 0. Nah ini. Nah, nanti ini baru TV1. Kemudian cari TV2. Caranya persis sama. Ini kebetulan hasilnya sama 1, 1. Kebetulan ya. Kebetulan sama. Kemudian kolom ketiga itu isinya TV3. Nah nanti TV2 caranya sama kayak gini, TV3 juga sama kayak gini. Ini kebetulan saya ulangi, kebetulan hasilnya persis sama. Antara yang basis F dengan yang basis itu kebetulan sama-sama. Ini nanti belum tentu sama loh ya. Nanti dicek belum tentu sama. Nah nanti ini hasilnya berarti transformasi linearnya berapa? Berarti tadi pertamanya adalah 1, 0. Ini 1, 0. Kemudian 1, 1, 1, 1. Ini adalah 0, 1. Nah ini 0, 1. Nah, ini saya kira untuk topik hari ini sampai transformasi linear nanti berarti untuk sifat-sifatnya saya kira kita tidak usah saja, kita sampai ini aja. Tapi nanti yang injektif sama subjektif kita masuk ya. Nanti Anda buka injektif subjektifnya di LMH. Saya kira sudah dulu di LMH. Tinggal nanti kita pakai ya. Nah ini. Oke. Sudah lewat jamnya, saya mohon maaf ini agak terlambat tadi ya. Untuk matriks ini, jadi transformasi linear kita ada 3 hal. Yang pertama tadi transformasi linear sendiri, kemudian yang kedua kernel dan image, yang ketiga adalah matriksnya. Ada 3 hal yang kita cermati atau kita pelajari di transformasi linear. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi terlebih dahulu terkait dengan transformasi linear. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah bisa dipahami? Sebentar. Oke ya, saya kira kalau enggak, nanti kita akhir dulu. Ini waktunya sudah habis sampai jam 10.20. Saya mohon maaf, ini harus kelasnya digabung ya. Mungkin kalau yang kelas A tidak nyaman, saya mohon maaf, ini kelasnya sebentar kita gabung. Nanti minggu depan insya Allah kita ke kelas offline lagi setelah UTBK. Nah ini kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti tugasnya saya sampaikan menyusul
kita dulu. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.